Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan merenungkan tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sebagai manusia, kita sering sekali merasa lemah dan terbatas menghadapi berbagai tantangan hidup. Namun, melalui iman kita yang percaya kepada Tuhan, dengan sepenuhnya kita mengandalkan Tuhan, yaitu Tuhan yang menyedia dan penolong bagi setiap hidup kita. Ayat yang saya ambil dari renungan pagi ini yaitu dari Amsal 3 ayat 5 sampai ke 7. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Kitab Amsal ini adalah salah satu kitab kebijaksanaan dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang nasihat, peringatan, dan prinsip hidup yang berasal dari hikmah. Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Pada ayat yang kelima, poin utamanya yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian firman-Nya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Bukan hanya setengah-setengah, bukan hanya di saat butuh kita mengandalkan Tuhan, tidak. Tetapi kita lebih mengandalkan sepenuhnya dan serahkan kehidupan kita ini ke dalam Tuhan. Jangan mengandalkan dengan logika ataupun pengalaman kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, karena hanya kepada Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatu kita, dan kepada Tuhanlah bahwa Tuhan akan memulihkan segala masalah kita. Mungkin kita merasa ragu dalam mengambil keputusan dalam sebuah rencana kita dalam pekerjaan, pernikahan, apapun itu, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana baik terhadap kita. Jangan hanya mengandalkan pemikiran sendiri, tetapi berdoa dan meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kita. Ayat yang ke-6 berkata, Tuhan akan menuntun jalan hidup kita. Firman Tuhan berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan hatimu. Kata mengakui ini berarti kita itu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, dalam semua aspek kehidupan kita, baik dalam masa depan kita juga. Kita juga benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita ke dalam jalan yang benar, jalan yang menurut firman Tuhan, dan kita akan diberkati senantiasa dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan, jangan bertindak dengan logika kita sendiri, tetapi panggillah Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Kita yakin dan percaya hanya kepada Tuhanlah kita mengadu, kepada Tuhanlah kita meminta solusi untuk menyelesaikan semua masalah kita. Jadi, jika kita hidup sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ayat yang ke-7 berkata, rendah hati dan takut akan Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Ayat ini juga memperingatkan kita agar kita tidak merasa sombong dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan mengandalkan Tuhan, buanglah kesombongan kita itu. Karena kesombongan kita ini tidak ada apa-apanya. Kesombongan kita ini hanya kesombongan di dunia. Kehidupan kita itu yang nyata adalah kehidupan yang kekal di Bapa yang surga di sana. Jadi Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu juga membuat kita takut untuk melakukan kejahatan. Takut akan Tuhan itu jauhilah kejahatan, kecongkakan, kesombongan, tinggi hati. Itu semua jauhkan kalau kita takut akan Tuhan. Jadi jauhilah semua itu, karena kita hidup harus sesuai dengan prinsip Tuhan.
dan jauh dari dosa. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan penolong kita. Dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan." Amin. Sebagai manusia, terkadang kita ini lemah dan terbatas. Ada saatnya kita merasa kelelahan, putus asa, atau sudah nyerah untuk menghadapi masalah yang kita hadapi saat ini. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu memberi semua beban itu kepada kita, karena Tuhan itu tahu bahwa kita itu sanggup menyelesaikan masalah kita. Tuhan memberi perkara kecil dan kita dapat menyelesaikannya. Dan di saat itu juga Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar, karena Tuhan tahu kemampuan kita untuk menyelesaikan semua itu. Jadi janganlah bersandar dengan kekuatan sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Janganlah takut menghadapi tantangan, karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Ketika kita merasa lemah, datanglah kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Yaitu berdoalah dan berserah, yang diambil dari Filipi 4 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Berdoa dan menyerahkan segala keputusan hidup kepada Tuhan adalah hal penting dalam hidup seorang yang percaya. Dalam ayat ini kita diajarkan untuk tidak khawatir atau cemas, untuk mengungkapkan segala permohonan kita kepada Tuhan, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan demikian kita tidak hanya mengandalkan kemampuan sendiri, tapi kita membawa Tuhan, kita libatkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah khawatir dengan situasi yang ada saat ini. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang hidup. Selain berdoa dan berserah, kita percaya pada firman-Nya. Dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Hidup dalam iman dan taat kepada firman Tuhan." Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu petunjuk hidup yang memberikan terang dalam kegelapan. Mazmur ini juga mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ketika kita hidup kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, kita akan dibimbing di jalan yang benar. Percaya dan menaati firman Tuhan, maka hidup kita menjadi dasar pokok dan hidup kita selalu lurus karena kita mengikuti firman Tuhan. Selain berdoa dan berserah, percaya dan pada firman-Nya, yang terakhir yaitu menyerahkan kekhawatiran kita. Terkadang seringkali kita khawatir dengan situasi yang ada, selalu khawatir dengan keadaan yang ada. Tetapi dalam 1 Petrus ayat 5 ayat 7 berkata, "Janganlah takut atau khawatir." Di sini dikatakan lagi, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita selalu ditekankan bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita miliki, masalah apapun, kita tuh harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan lah yang memegang kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mengingatkan kita kekhawatiran itu menguasai diri kita. Kesombongan itu juga menguasai kehidupan kita. Dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita akan menunjukkan iman kita bahwa Dia yang dapat mengatasi masalah kita. Bukan sesama kita, bukan orang terdekat kita, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengandalkan Tuhan, kita menjalankan firman Tuhan, berkat apa yang akan kita dapatkan dari mengandalkan Tuhan? Yaitu janji hidup kekal di dalam kehidupannya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera, bukan perancangan dan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Bapak Ibu, mari kita
jika kita mempunyai rencana, bawalah Tuhan dan doalah kepada Tuhan agar Tuhan menyertai rencana-rencana kita. Apapun rencana kita, pasti rencana itu baik, dan saya yakin kalau kita memiliki rencana yang besar, serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jawabannya. Jika rencana kita itu gagal, jangan khawatir, berarti rencana itu bukan yang terbaik untuk kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan rencana kita yang lebih baik lagi, lebih dari itu, karena berkat Tuhan tidak pernah putus untuk kita. Kita hidup takut akan Tuhan, yakin dan percaya kita akan dekat dengan Tuhan. Jangan takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Tuhan bukan berarti menerima berkat dari dunia ini, tetapi juga memberikan jaminan hidup yang kekal bersama Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kehidupan kita, masa depan kita yang baik. Jadi mari, apapun masalah kita bawa dalam doa dan undang Tuhan kita untuk terlibat dalam rencana kita. Kesimpulannya pada hari ini, hidup yang diberkati dan penuh kemenangan datang ketika kita berjalan dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan berdoa dan menyerahkan kekhawatiran kita dan taat pada firman-Nya, kita dapat merasakan damai sejahtera yang melampaui pengertian manusia. Dan ketika kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, kita akan merasakan penyertaan-Nya dalam segala hal dan mengalami kekuatan untuk mengatasi tantangan hidup. Dalam Kristus, kita harus lebih dari pemenang, dan dengan mengandalkan Tuhan, setiap langkah hidup kita akan dipenuhi dengan berkat, damai sejahtera, kemenangan yang sejati. Sebagai orang percaya, kita juga harus percaya bahwa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita tidak hanya dengan bersandar dengan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Mari kita berkomitmen untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hanya di saat kesulitan, tetapi di saat kita senang pun kita andalkan Tuhan. Kita berucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, ini berkat-Mu, ini masalah juga pemberian dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan masalah kepada kita. Kita tetap mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan tahu kelemahan hati kita dan kita mampu menyelesaikan itu semua. Semoga firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini akan menjadikan berkat bagi kita semua, dan kita dapat mengaplikasikan kehidupan kita masing-masing.